It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Kasih sempurna tutupi semua Star Kids, let your light shine! Hai teman-teman, Dodo nggak berani pulang ke rumah nih dari sekolah. Soalnya, ulangan bahasa Inggris Dodo dapat 10 doang. Aduh gawat, Dodo dapat jelek karena waktu itu nggak belajar. Dodo malah main game sampai malam. Aduh, gimana dong? Kalau Mama Dodo lihat nilai 10 nanti Mama Dodo marahin Dodo. Dodo nggak mau dimarahin. Dodo bohong aja lah ya. Dodo nanti ubah nilainya dari 10 tambahin 0 1 jadi 100. Gimana? Oke nggak? Boleh, Dodo bohong aja ya. Supaya Dodo nggak dimarahin. Dodo mau bohong aja supaya nggak dimarahin nanti. Dodo mau ubah dulu nilainya. Gini, tambahin 0 dari 10 jadi 100. Waduh, nolnya jelek. Mama nggak tahu lah. Dah, Dodo pulang. Oh, Dodo, kamu sudah pulang? Udah, Ma. Udah cuci tangan, cuci kaki? Ya, Dodo udah cuci tangan, cuci kaki. Oh ya, kamu bilang kemarin ada ulangan. Dapat nilai berapa? Oh iya, itu ulangan bahasa Inggris. Kan? Ya. Dapat 100 kok. Oh ya? Iya. Udah, mana? Tunggu. Ini mah. Mana? Nih, tuh 100. Oh, iya sih 100. Ya. Kok 0 yang satu agak beda ya, Dok? Pulpen Ibu Guru habis kayaknya. Oh, ya udahlah kalau gitu. Ya udah, kamu siap-siap sana, kita mau makan. Dodo mau ganti baju dulu ya, Ma, terus makan. Iya, ini karena Dodo udah dapat nilai yang bagus. Nanti Mama kasih hadiah ya. Oke, asik dapat hadiah. Oke, siap-siap sana. Ngantuk banget. Wah, ini hari Minggu. Hari sekolah Minggu dong. Tapi Dodo lagi mana sekolah Minggu? Mau bolos aja. Dodo tahu. Dodo mau kasih tahu Mama aja kalau Dodo sakit. Jadi nggak usah sekolah Minggu. Tunggu Dodo. Benerin muka dulu biar kelihatan sakit. Kemarin kan Dodo udah berhasil bohong soal nilai ulangan bahasa Inggris. Sekarang Dodo pasti berhasil lagi. Jago juga nih Dodo. Oke. Dodo mau panggil Mama dulu. Mama. Iya, Dok. Kenapa? Kamu sakit, Dok? Iya, Dodo sakit. Oh. Dodo istirahat tidur aja ya sampai siang. Nggak usah sekolah Minggu ya, Ma. Oh, gitu. Sini Mama lihat. Emang kamu... Ya ampun, hebat. Kan Dodo sakit. Emang kamu panas, Dok? Iya, panas. Coba Mama pegang. Nih, tuh kan. Enggak juga sih, Dok. Tapi Dodo merasa panas dingin, Ma. Oh, gitu. Iya. Waduh, Dodo berbohong tuh. Ulangan bahasa Inggrisnya bilang 100, padahal dia dapat 10. Oh no! Iya, Dodo berbohong 2 kali.
Pertama, ulangan Inggrisnya, lalu pura-pura sakit karena gak mau ke gereja. Menurut teman-teman, apakah mamanya akan tahu nggak ya? Yuk, kita ikuti ibadah online Star Kids yang super keren ini ya. Kita sambut Tuhan Yesus yang sudah ada bersama teman-teman. Yuk ambil buku Alkitab untuk kita baca ayat bersama. Catat ya isi firman Tuhan yang disampaikan supaya teman-teman dapat mengingat isi firman Tuhan dengan baik. Tidak makan dan minum selama ibadah online ini ya, oke? Siap. Kita hormati Tuhan yang sudah ada bersama kita dimanapun kita berada. Supaya lebih banyak orang yang beribadah kepada Tuhan, ayo klik like, subscribe, dan share link online Star Kids ini ya. Let's click now! Teman-teman, semangat menyanyi, menyembah Tuhan dengan lagu yang dinyanyikan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau ibadah. Tuhan tolong supaya kita bisa mendengar dan menyanyi dengan semangat. Roh Kudus, hadirlah bersama kami dan tolong supaya kami mengerti isi firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami, amin.
Setiap musim di hidupku, kau tak pernah tinggalkanku, selalu temaniku. Emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. Ku serahkan seluruh hidupku, melayanimu selalu, dan memancarkan terang kasih-Mu, Tuhan. Tuntun tiap langkah dan berjalan bersamaku, Yesus, di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu, berkat-Mu melimpah mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, kau tak pernah tinggalkanku, selalu temaniku. Emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. Ku serahkan seluruh hidupku, melayanimu selalu, dan memancarkan terang kasih-Mu, Tuhan. Tuntun tiap langkah dan berjalan bersamaku, Yesus, di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. Oh, oh, la 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 la. Dan tiap langkah dan berjalan bersamaku, Yesus, di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. Oh, oh, la 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 la, selamanya menemaniku selalu. Gatu berkata kepada kepala sekolah, "Saya menemukan pensil dan penghapus ini di jalan belakang sekolah, tolong simpan dan berikan ini kepada siapapun pemiliknya." "Sangat baik Gatu, saya menghargai kejujuran kamu, semua orang seharusnya bisa jujur seperti kamu." Gatu senang mendengar apa yang dikatakan kepala sekolah dan pergi meninggalkannya. Kepala sekolah memanggil salah satu guru dan berkata kepadanya, "Pergilah ke setiap kelas dan beritahu kepada setiap orang bahwa seseorang telah menemukan 3 pensil cantik dan 3 penghapus aromatik. Ada yang menemukannya dan telah menitipkan kepadaku, oleh sebab itu siapapun pemiliknya akan datang kepadaku dan mengambilnya." Dengan cepat guru tersebut melakukan apa yang diperintahkan kepala sekolah. Pentu adalah teman sekelasnya Gatu. Setelah ia tahu berita itu, ia mengira bahwa pensil dan penghapus tersebut adalah miliknya dan ia segera ingin mengambilnya dari kepala sekolah. Ia pun keluar dari kelas dan menuju ruangan kepala sekolah. Saat perjalanan menuju ruang kepala sekolah, di dalam pikirannya ia berpikir bahwa, "Aku kehilangan semua harapan untuk mendapatkan kembali pensil dan penghapusku, tetapi lihatlah betapa mudahnya aku mendapatkannya kembali." Tibalah ia di ruang kepala sekolah. "Pak Kepala Sekolah, itu pensil dan penghapus saya." "Baiklah Pentu, kamu boleh mengambil pensil dan penghapus kamu kembali." Saat ia melihat pensil dan penghapusnya yang hilang itu, Pentu menjadi serakah. Ia pun berpikir, jika aku bisa mengambil pensil dan penghapus aku saat itu, mengapa aku harus mengambilnya hanya 3 pensil dan 3 penghapus? Aku akan mengambil 5 pensil dan 5 penghapus. Lalu ia pun berkata kepada kepala sekolah,
Pak, di sini hanya ada 3 pensil dan 3 penghapus padahal saya kehilangan 5 pensil dan 5 penghapus. Apa? Ya Pak Kepala Sekolah, aku telah ditipu. Mendengar penjelasan itu, kepala sekolah menjadi sangat marah dan segera memanggil seorang guru untuk memanggil Gatu ke kantorku. Guru, panggil Gatu ke kantorku dengan cepat. Guru memanggil Gatu ke kantor dan kepala sekolah bertanya kepadanya. Gatu, berapa banyak pensil yang kau temukan? Pak, aku menemukan 3 pensil dan 3 penghapus. Tetapi Bentu mengatakan bahwa dia kehilangan 5 pensil dan 5 penghapus. Jadi di mana 2 pensil dan penghapus yang tersisa? Aku tidak tahu Pak, apapun yang aku temukan, aku berikan kepadamu, dan Bentu berkata. Pak, aku yakin dia berbohong, dia pasti menyimpan pensil dan penghapus yang tersisa. Tidak, Pak, aku mengatakan yang sebenarnya, dan jika aku seharusnya mencuri pensil dan penghapus maka aku akan menyimpan semuanya. Mengapa aku hanya mengambil 3 pensil dan penghapus? Bagaimana kami bisa tahu kamu melakukan semua ini? Kepala sekolah meminta mereka untuk diam dan berkata bahwa Gatu mengatakannya dengan benar. Gatu mengatakan bahwa jika ia harus menyimpan pensil dan penghapus tersebut, maka ia tidak akan mengembalikannya, ia akan menyimpan semuanya. Tapi Pak, pensil dan penghapus saya. Bentu, kamu kehilangan 5 pensil dan penghapus. Ini berarti pensil dan penghapus yang ditemukan Gatu bukan milikmu, dan karena tidak ada yang datang untuk mengaku pensil dan penghapus ini, maka dengan senang hati dengan kabar gembira, ketiga pensil dan penghapus ini akan kuberikan kepada Gatu. Gatu sangat senang mendengar hal ini, dia melangkah maju dan mengambil ketiga pensil dan penghapus tersebut. Terima kasih Pak. Sedangkan Bentu merasa sedih melihat semua ini karena dia tahu bahwa pensil dan penghapusnya diberikan kepada orang lain. Dan dia juga tahu bahwa jika dia berkata jujur maka dia akan dihukum berat oleh kepala sekolah. Oleh karena itu, dia memilih untuk diam saja saat ini. Ya Tuhan, karena keserakahan, apa yang telah aku lakukan? Dan dengan cara ini Gatu mendapat hadiah atas kejujurannya dan Bentu mendapat hukuman karena keserakahannya. Hebat, Gatu tadi sudah mau jujur mengembalikan 3 pensil dan penghapus yang telah ia temukan di jalan kepada kepala sekolahnya. Bahkan ia mendapat kebaikan dari tindakannya itu ya. Penghapus dan pensil itu menjadi miliknya. Sementara temannya Bentu yang telah berbohong dan serakah, ia mendapat hukuman. Ia kehilangan apa yang menjadi miliknya. Rugi sekali Bentu, ia harus kehilangan apa yang menjadi miliknya hanya karena ia telah berbohong. Ketidakjujuran atau berbohong adalah perbuatan dosa dan ada akibat atau upah. Karena perbuatan dosa bagi Allah yang Maha Kudus itu tidak dibolehkan atau tidak berkenan. Seperti apa yang dialami oleh sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Kisahnya ada dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1-10. Oh, siapa itu Ananias dan Safira? Memangnya apa yang mereka lakukan? Ananias dan Safira adalah sepasang suami istri yang hidup bersama pada masa gereja pertama atau jemaat mula-mula, di mana orang-orang yang mengasihi Tuhan dan banyak di antara jemaat itu memberi bagi Tuhan. Sehingga jemaat mula-mula ini tidak ada seorang pun juga yang kekurangan. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah, mereka mau menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka serahkan dan diletakkan di kaki para rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Oh, aku ingat. Salah satunya Barnabas ya. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di kaki rasul-rasul supaya uangnya dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Benar. Barnabas salah satunya yang juga menjual ladangnya dan uangnya diberikan pada Petrus untuk digunakan bagi jemaat. Demikian juga dengan Ananias dan istrinya Safira.
mereka juga menjual sebidang tanah. Wah, good dong. Pasangan suami istri yang baik ya, mau menjual tanahnya juga. Tetapi rupanya adik-adik, dengan kesepakatan dengan istrinya, Ananias menahan sebagian dari hasil penjualannya itu. Dan sebagian lain baru dibawa dan diberikan kepada para rasul. Jadi tidak semuanya diberikan untuk persembahan bagi Tuhan. Oh, jadi dari hasil penjualannya itu tidak semuanya diberikan ya? Dan Safira istrinya juga tahu ya akan hal ini. Ya, you right Kak Debbie. Sebetulnya adik-adik, memberi kepada Tuhan itu bukanlah suatu paksaan. Semua orang bisa memberi kepada Tuhan menurut kerelaan hatinya. Dan dengan hati yang bersuka cita, bukan dengan sedih hati, apalagi terpaksa. Iya, aku setuju sekali. Memberi kepada Tuhan itu kan karena kita mengasihi Tuhan ya. Ya, tetapi rupanya Ananias dan Safira ini melakukan ketidakjujuran. Mereka menjual tanah mereka bukan karena kerelaan. Mereka tidak didorong oleh kasih kepada sesama. Mereka ingin mendapat penghormatan dan ingin hanya dihargai. Karena mereka mempersembahkan hasil jual tanah mereka hanya separuh saja. Tetapi mereka mengaku bahwa mereka mempersembahkan hasil jual tanah seluruhnya. Itu perbuatan yang tidak jujur. Mereka telah berdusta atau berbohong. Allah Maha Kudus. Ia tidak bisa mengizinkan dosa dilakukan. Dan Allah Maha Tahu. Dia tahu apapun yang kita sembunyikan, termasuk ketidakjujuran. Maka melalui Rasul Petrus ditegurlah mereka. Petrus berkata, Ananias, mengapa kamu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai atau berbohong kepada Roh Kudus dengan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Roh Kudus dapat memberitahukan kepada Petrus untuk menyatakan kebenaran. Jadi kemudian Petrus katakan kepada Ananias, Ananias, engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Dan adik-adik, sesuatu terjadi. Yuk kita saksikan. Jemaat mula-mula mengaku bahwa harta benda mereka bukan lagi milik sendiri, dan mereka berbagi semua yang mereka miliki satu sama lain. Dan dengan penuh kuasa para rasul memberitahu semua orang bahwa Tuhan Yesus hidup. Allah sangat memberkati umatnya, dan tak seorang pun yang kekurangan. Siapapun yang membutuhkan apapun akan ada orang yang menjual miliknya dan memberikan uangnya kepada para rasul. Kemudian mereka akan memberikan uang itu kepada siapapun yang membutuhkan. Ananias dan istrinya Safira juga menjual sebidang tanah. Tetapi mereka sepakat untuk menipu dan menyimpan sebagian untuk diri mereka sendiri. Sehingga ketika Ananias mengambil sebagian uang itu kepada Rasul Petrus, Petrus berkata, "Mengapa iblis menyuruhmu menahan sebagian uang hasil penjualan tanahmu? Mengapa kamu berbohong pada Roh Kudus? Tanah itu milikmu sebelum kamu menjualnya dan setelah kamu menjualnya uang itu tetap milikmu. Mengapa kamu berbuat demikian? Kamu bukan mendustai manusia tetapi Allah." Segera setelah Ananias mendengar itu ia terjatuh dan mati. Semua yang mendengar itu menjadi takut. Beberapa orang muda datang dan membungkus dan menguburnya. 3 jam berikutnya Safira datang tanpa mengetahui apa yang terjadi pada suaminya. Petrus berkata, "Apakah kamu menjual tanahmu dengan harga ini?" Ya, dia menjawab, "Itulah harganya." Tetapi dia telah berbohong seperti suaminya. Petrus berkata, "Mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Allah? Orang yang telah menguburkan Ananias berdiri di pintu dan mereka akan membawamu keluar." Seketika itu juga dia terjatuh di kaki Petrus dan mati. Orang muda itu kembali dan menemukan Safira terbaring mati dan mereka membawanya serta menguburkan di samping suaminya. Jemaat itu menjadi takut dan orang-orang yang mendengar apa yang terjadi. Para rasul melakukan banyak mukjizat dan hal ajaib pada banyak orang. Suatu akibat yang sangat serius. Allah sangat membenci dosa. Dan sesungguhnya Allah telah mengingatkan melalui firman-Nya. Dalam Imamat
19 ayat 11. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E-B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the Word of God. The B-I-B-L-E. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Wah, kita sudah diingatkan sejak awal ya. Dodo berbohong dengan mengubah nilai ulangannya sehingga ia dihukum guru dan ibunya juga. Bentu juga karena ia berbohong, ia kehilangan apa yang menjadi miliknya. Ananias dan Safira dalam kisah Alkitab mengalami hukuman yang serius. Semuanya itu mengingatkan kita semua. Lebih baik kita melakukan apa yang benar. Do what is right. Apalagi adik-adik sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu. Yuk, izinkan Roh Kudus untuk selalu mengingatkan adik-adik melakukan apa yang benar. Dan seandainya adik-adik masih melakukan dosa, Allah tetap mengasihi adik-adik. Karena Allah setia dan adil. Ia mau mengampuni segala dosa kita saat kita meminta maaf dan minta pengampunannya. Iya nih Kak Reti, aku juga masih suka jatuh dalam dosa. Misalnya aku masih suka marah, kesal, ingin membalas, tapi itu adalah dosa. Tetapi saat aku minta ampun pada Tuhan, dosaku diampuninya. Dan sekarang aku berusaha untuk tidak melakukan dosa lagi karena aku mau membalas kasih Tuhan yang begitu besar untukku. Wow, bagus sekali Kak Dewi. Dan kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Ia dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Supaya kita yang telah berdosa dapat disucikan atau diampuni dari segala dosa kita. Sekarang yang perlu kita lakukan, do what is right. Melakukan yang benar. Karena kita lakukan itu karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Yes, coba ingat kembali wisdom. Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Saat adik-adik melakukan apa yang benar, ketahuilah Allah akan menyertaimu. Dan lihatlah, ada berkat Allah yang tersedia bagimu adik-adik. Yuk kita ingat kembali janji Allah dalam Kejadian 28 ayat 15a. Let's sing it. Kejadian 28 ayat 15a. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau.
saatnya kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kami diajarkan untuk hidup melakukan apa yang benar. Kami mau Tuhan menjauhi dosa. Kami tidak mau berbohong. Kami tidak mau melakukan dosa lainnya. Karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, silakan Engkau terus mengingatkan kami untuk selalu jujur dalam apapun yang kami lakukan, sehingga kami bisa hidup menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Itu suara telepon siapa tuh? Mama ya? Iya loh, tunggu ya Mama lihat telepon dari siapa. Iya, ya. Oh, ini telepon dari Bu Guru kamu, Dok. Hah, Ibu Guru? Iya, Ngapain Bu Guru telepon Mama? Salah Kenapa ya? sambung kali, Ma. coba Nggak Mama usah angkat dulu ya. Hah, nggak Tunggu usah. sebentar. Halo Bu Guru, kenapa ya Bu? Oh gitu Bu. Oke, baik. Terima kasih ya Bu informasinya. Terima kasih banyak. Oke. Ma, Dodo mau istirahat dulu ya. Dok, sini. Apa, Ma? Ya, Ma. Kamu kemarin nilai bahasa Inggrisnya berapa? Kan kemarin Mama udah lihat. Dapat berapa kamu, Dok? Ini Bu Guru kamu bilang kamu dapat 10. 100 kan Mama lihat. Dodo bohong. Bu Guru nggak salah nilai. Dodo masih nggak mau ngaku. Kalau Dodo nggak mau ngaku, Dodo dapat hukuman 3 kali lipat. Dodo dapat 10, Ma. Dodo, kamu kenapa berbohong? Dodo takut dimarahin dapat jelek. Dok, kalau kamu berbohong, kamu bagaimana bisa berubah coba? Gimana kamu mau rajin belajar kalau misalnya kamu bohong? Kamu waktu kemarin kenapa bisa dapat nilai jelek? Dodo main game terus, Ma. Nih Dodo main game terus. Dok, ini tadi Mama diteleponin sama Bu Guru. Bu Guru bilang kalau kamu akan ada perbaikan nilai. Kamu dapat tugas tambahan dari Bu Guru. Kamu harus mengerjakan juga dan dikumpul hari Senin, kata Bu Guru. Besok. Iya. Oke, sekarang karena Dodo udah salah, Dodo berbohong, Dodo dapat hukuman. Hukuman apa, Ma? Dodo tidak boleh main game lagi. Mama sita HP-nya sampai 1 minggu. Dodo harus fokus kerjain tugas tambahan dari Bu Guru ya. Dan kamu harus belajar untuk jujur. Tapi Ma, Dodo sekarang kan lagi... Apa? Iya. Dodo nggak sakit kok, Ma, sebenarnya. Dodo. Dok, kalau dapat nilai jelek pun, ya belajar jujur aja. Kamu bisa minta tolong Mama untuk ajarin kamu. Ya nggak apa-apa. Kamu bisa belajar lagi supaya lebih bagus. Nggak perlu berbohong, Dodo. Dodo takut dimarahin, Ma. Ya kamu sekarang malah tambah dimarahin kan, Dok? Iya sih. Ma, Dodo minta maaf ya udah bohong kemarin sama hari ini. Ya udah, kamu juga minta ampun sama Tuhan. Biar Tuhan maafin kamu juga. Kamu harus belajar ya jadi anak jujur. Oke, Ma, Dodo akan jujur mulai hari ini. Ya, kalau kita belajar jujur ada salah pun, kita kan jadi bisa berubah jadi lebih baik, Dok. Iya. Oke, sekarang Mama maafin kamu, tapi kamu tetap dapat hukuman. Ya. Tuhan itu Maha Tahu. Tuhan bisa pakai gurunya untuk memberitahu Mama Dodo kalau ternyata Dodo berbohong. Bersyukur Mama Dodo mau memaafkan Dodo karena Mama Dodo mengasihi Dodo. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Saat kita melakukan dosa, segeralah minta maaf dan Tuhan akan mengampuni kita. Lalu kita jauhi dosa. Tunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan do what is right. Melakukan apa yang benar. Setuju, lebih baik lakukan apa yang benar, yang sesuai firman Tuhan. Teman-teman, saatnya klik like, subscribe, dan share link online Church Star Kids ini. 1, 2, 3, klik!
Thank you. Dengan teman-teman klik like dan subscribe, teman-teman akan diingatkan YouTube untuk kisah seru lainnya. Dan akan lebih banyak teman-teman yang akan mengikuti ibadah online ini. Ibadah onsite sangat seru loh. Ada games yang super seru dan teman-teman yang asik. Ditunggu ya di ibadah onsite Star Kids. Alamat ibadah onsite Star Kids ada di Pasir Koja, di Kopo, dan di Bandung Utara. Teman-teman bisa lihat di aplikasi atau website Fajar Pengharapan. Yuk, kita belajar memberi persembahan yang terbaik. Kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Mintalah bantuan orang terdekat untuk transfer melalui bank atau scan melalui QR ya. Tuhan berkati. Teman-teman, setiap Jumat jam 5 sore ada Zoom anak berdoa atau connect. Kita berdoa bersama-sama, memuji bersama, dan saling mendoakan dengan teman-teman lainnya. Ayo join ya. Teman-teman, ditunggu kehadirannya di dalam Star Kids Camp Perfect Wave. It's quiz time! Kirimkan video lagu ayat hafalan Kejadian 28 ayat 15a. Jawabannya bisa dikirim dengan menuliskan alamat lengkap teman-teman melalui nomor WA pada hotline Star Kids dan tunggu hadiah kerennya di rumah ya. Puji Tuhan, teman-teman semua sudah mengikuti ibadah online Star Kids sampai akhir. Tetap semangat untuk ibadah ya dan tunggu kisah seru lainnya minggu depan. Holy Spirit be with you. Bye!